Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ilahi anta maksudi, warido kamatlubi, a'tini mahibbataka mama nifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus ayuhunna wa mursiduna Sultanul Aulia fi hadza zaman Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus As-Samadani Saifullah Maslul Al-Qadri An-Naksabandi Al-Mutaqi Al-Kamil Al-Muwaffaq Al-Mujadid Al-Kutub radhiyallahu anhu qadrasallahu sirrah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Iya kana kudu ya ta'in minasyaitonir mustaqim. Siratal ladzina Al-Mukarram, para wakil talqin yang tersebar di seluruh penjuru ini, yang merupakan kepanjangan tangan dari guru agung kita, Hadratus Syekh Aos, untuk mentransfer ilmu kepada kita semua, para ikhwan ahwat yang tersebar di seluruh bumi, ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, yang pada saat ini hadir sebagai pemangku manaqib pada sore hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan karomah dan barokah pada sore hari ini. Bagaimana yang disampaikan oleh Guru Agung, bahwasanya ketika kita berkumpul melakukan manaqib, itu artinya kita berkumpul dengan para cahaya, berkumpul dengan para ahli silsilah, berkumpul dengan para ahli la ilaha illallah. Kita akan terbawa suci. Saat ini terbawa suci. Amin ya robbal alamin. Ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, rahimakumullah. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para guru, para kiai, para wakil talqin, para asatidz, bahwasanya saya merasa belum pantas untuk berbicara di sini. Apa yang akan saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui atau menasehati, namun setidaknya saya bisa mengingatkan diri saya kembali di dalam menjalankan ibadah untuk mencari ridho Allah. Dan apa yang akan saya sampaikan ini hanya mengutip dari kalam Guru Agung Abah Aos, para kiai, para wakil talqin, dan para asatidz. Puji syukur sepenuh langit dan bumi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat yang demikian banyak kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat, panjang umur, rezeki yang halal, termasuk nikmat diberikannya kemampuan sehingga kita dibisahkan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang ikhwan, yaitu melaksanakan manaqiban. Dengan suatu harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah keharimaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan keagungan risalahnya telah mampu mengangkat derajat manusia dari kebiasaan yang penuh zulumat, timang dosa di mana-mana, menuju tatanan hidup yang penuh marhamah, saling mengasihi di antara sesama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kita tahu bahwa iman dan takwa merupakan dua hal yang dapat mengundang barokah Allah seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, Quran Surat 7 Al-A'raf, yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan para ikhwan akhwat rahimahumullah. Kesempatan ini pula saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara masalah hati manusia. Sembuhkan sakit hatimu, maka akan sembuh. Ada orang yang punya sakit hati yang benar-benar kronis. Kalau sudah benci, benci banget. Kalau sudah dendam, dendam banget. Tidak suka banget, sedih banget, kecewa banget. Semua itu dianggap serius, sampai sakitnya berdampak pada tubuh. Begitu muncul dalam bentuk penyakit kanker, diabetes, sakit jantung, baru diatasi. Dan yang diatasi pun hanya di permukaannya saja. Hanya kulit-kulit luar. Lalu diatasinya dengan apa? Diatasinya dengan operasi. Minum obat herbal berkepanjangan bertahun-tahun. Bahkan seumur hidup. Kemo, radiasi. Semua itu membuat sel-sel tubuh menjadi luluh lantak. Sementara akar masalahnya sendiri tidak diatasi. Akar masalahnya adalah hati yang sakit dan semakin rusak. Kemudian merusak seluruh jaringan tubuh. Darah tetap dibiarkan asap. Kondisi tubuh dalam keadaan asap. Pikiran tetap stres, jiwa tidak tenang, dendam masih banyak, kecewa masih berlanjut, perasaan masih tidak enak, dan benci masih kuat. Secara tidak langsung, sebenarnya kita membunuh diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia buruk, maka seluruh tubuh akan. Itu adalah hati. Seharusnya hati itu selalu ada dalam kondisi indah dan baik. Selalu ikhlas, menerima ketentuan Allah, pandai bersyukur, tulus dalam berbagi, dan bahagia bersama. Seperti seorang anak yang selalu bahagia dan tertawa. Kalau menurut guru agung kita, yaitu Syekh, kita ini yang sudah mendapatkan talqin itu harus senang dan bahagia. Seringkali kita dengar di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Ketika pada saat kita sudah tidak lagi seperti itu, tidak bisa bahagia, tidak bisa senang, maka pada saat itulah penyakit mulai muncul dan deteksi dini harus segera dilakukan. Akar permasalahannya harus diatasi. Hati perlu dicuci dan dibersihkan. Agar tidak terlambat dalam mengobati hati, kita perlu mengetahui ciri-ciri hati yang suci dan bersih. Salah satunya ciri hati yang suci dan bersih itu adalah selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain. Hati selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain menunjukkan bahwa di dalam hatinya tidak ada sifat iri, dengki. Agama mengajarkan hanya ada dua iri yang dibolehkan untuk kita, yaitu iri melihat orang kaya yang selalu menginfakkan kekayaannya di jalan Allah, dan iri melihat orang alim yang dengan ilmunya masyarakat menjadi taat beribadah. Kalau hati kita merasa tidak baik dengan muncul seperti ada rasa sedih, kecewa, dendam, dan penyakit hati lain, maka kita harus segera melakukan action, melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Ikhlas. Tarik nafas, kemudian baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. 1 kali nafas. Setiap nafas adalah nafas baru.
yang dibimbing oleh la ilaha illallah. Jangan dipusingkan dengan masa lalu, karena masa lalu tidak akan kembali. Jangan mengkhawatirkan masa yang akan datang, karena belum tentu kita akan mengalami. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Ada satu pepatah, kalau Anda tak ingin tak menyesal atas sesuatu, maka lakukanlah segala sesuatu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tersebut pendek, tapi jitu sebagai jurus menghindar dari penyesalan. Menggantungkan harap kepada selain Allah itu pasti akan selalu penuh dengan kekecewaan. Sementara menggantungkan harap kepada Allah selalu saja tanpa disangka menghantarkan kita pada gerbang kebahagiaan. Orang yang memberi karena berharap balasan atau imbalan, atau orang yang melayani karena ada yang diinginkan, akan berhenti melayani saat harapannya tak tercapai. Bukan hanya berhenti, tapi dongkol dan kecewa. Jadi yang tadinya awalnya menampilkan hal-hal yang baik, tiba-tiba menghilang atau berubah 180 derajat. Tak usah kaget. Itulah yang disebut kebaikan yang bersembunyi di belakang ketidaktulusan. Belajar untuk ikhlas berarti kita belajar untuk bahagia dalam makna yang sesungguhnya. Yang kedua, terima dan hargai semua pemberian Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan sekali-kali mendikte Allah untuk mengabulkan keinginan kita. Allah mengetahui dan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya kita. Ada salah satu petuahnya adalah kalau Anda mohon kepada Allah saat dekatmu kepadanya, mintalah kepadanya agar memperbaiki keseluruhan hidupmu. Berdoalah, ya Allah, perbaikilah keadaan semuanya. Dan mintalah kepadanya memperbaiki ridhomu akan pengapuran. Yakni dengan pasrah dan menerima akan ketetapan dan takdirnya, serta kemampuanmu untuk mampu menyerahkan urusanmu kepada. Yang ketiga, bersyukur. Semua ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Dan pada umumnya hikmah itu datang kemudian. Itu semua bertujuan agar kita lebih meningkatkan nilai syukur dengan lebih mengoptimalkan ibadah kita. Tidak akan indah kehidupan tanpa senyum. Dan tidak akan bercahaya terang jalannya cerita tanpa adanya terima kasih. Banyak apapun nikmat yang diperoleh akan menjadi hambar jika dihadapi dengan wajah yang bagaimana sedikit karunia akan menjadi istimewa jika dihadapi dengan yang keempat, berbagi tanpa pamrih. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, suatu hari beliau membantu dua wanita mengambilkan air. Al-Quran merekam kejadian ini dengan detail, bahwa ketika selesai mengambil air, Nabi Musa segera berpaling dan meninggalkan orang yang dibantu. Allah berfirman, artinya, maka dia memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali berpaling ke tempat yang kedua. Bagaimana yang tertulis di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah menikmati kesusahan orang lain. Jangan pernah membiarkan raut wajah saudara kita memerah karena malu ketika ia membutuhkan. Jangan menunggu orang lain berterima kasih setelah kita bantu, tapi usahakan untuk membantu lalu segera lupakan dan tinggalkan. Jangan sampai orang yang kita bantu wajahnya pucat dan malu di hadapan kita. Bantulah ia dan cepatlah pergi. Kita lupakan kebaikan itu karena kita berbuat baik bukan hanya untuk mereka, tapi kita berbuat baik karena Allah
dan cukuplah Allah mengetahui kebaikan kita. Yang kelima, bahagia jika melihat orang lain bahagia. Muslim yang hebat bukanlah yang serba tahu tentang aib orang lain, kemudian menyebarkannya dengan penuh sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenyahkan satu kedukaan dunia dari seorang mukmin, maka Allah mengenyahkan kedukaan darinya pada hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong selama ia saudara. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga memastikan bahwa di antara manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah orang yang rela berbagi, siap membantu, dan punya semangat mencari solusi. Dan bukannya orang-orang yang pasrah pada asa serta tidak memiliki keberdayaan. Dan tentu saja hadis ini hanyalah secuil contoh dari keindahan itu. Kembali lagi kepada hati manusia. Hati manusia bisa diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, hati yang bersih, yaitu hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Dalam hal ini tidak terdapat di dalamnya selain kecintaan kepada Allah dan takut kepada Allah. Hatinya selalu takut akan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla. Ia adalah hati yang khusyuk, hati yang selalu hidup dan selalu sadar akan tujuan dirinya. Yang kedua, hati yang sakit atau hati yang mati. Tak ada kehidupan di dalamnya, ia tidak mengenal Robnya, tidak pula beribadah menyembahnya. Ia hidup mengikuti hawa nafsu dan kesenangan belaka. Meskipun hal itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan kepada. Ia justru mengikuti seruan setan dan bujuk rayu. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati ini sebenarnya menyimpan energi, menyimpan kehidupan, akan tetapi hati jenis ini terkadang ia bisa lebih dekat kepada keselamatan, namun bisa pula lebih dekat pada kebinasaan. Banyak faktor dan sebab terkait dengan mati dan hidupnya hati seseorang. Di antara sebab hidupnya hati adalah dengan bergegas menghadap Allah Azza wa Jalla, membaca kitabnya, dengan merenunginya, dan menyibukkan diri dengan zikrullah. Di antara sebab hidupnya hati yang lain adalah bergaul dengan orang-orang soleh dan mengikuti amalan mereka. Juga dengan seiring mendengarnya nasihat dan tausiah agama, serta dengan menjaga sholat berjamaah pada awal waktu. Tidak ketinggalan pula dengan bertadabur dan merenungkan ciptaan Allah dan hikmah di balik itu semua. Karena banyak pertanda dan hikmah bagi orang-orang yang berpikir. Juga dengan mengambil pelajaran dari kesudahan orang-orang zalim dan yang mendapat azab Allah. Orang yang telah mati hatinya, ia lebih hina dan lebih rendah daripada binatang ternak, dan tempat kembalinya adalah jahanam. Mereka tidak mau menggunakan akal dan indera mereka untuk mencari kebenaran. Orang yang demikian hatinya telah terbalik dan tersegel, sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari hatinya. Sebab ia telah berpaling dari kebenaran, ia telah rela dengan kebatilan,
sehingga kebatilan menjadi menu dan nutrisinya sehari-hari. Ia telah menempuh jalan kesesatan dan tempat kembalinya adalah neraka jahim. Adapun hati yang sakit, di antara penyebabnya ialah memakan barang yang haram. Sebab makanan yang tidak halal akan memberi suplai yang buruk dan keji kepada badan. Seperti diungkap dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang yang bepergian jauh dengan kondisi tubuh berdebu. Rambut yang acak-acakan, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, "Ya Rob, ya Rob." Namun makanannya haram, pakaiannya haram. Ia diberi suplai makan yang haram. Lalu bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Dan sungguh miris apabila memperhatikan keadaan sekitar saat ini memakan sesuatu yang haram sudah begitu menjamur pada masa sekarang. Sehingga hati pun dihinggapi penyakit, perilaku menjadi bejat, dan moral yang begitu parah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hati bisa menjadi sakit juga sebagai akibat dari perbuatan maksiat. Maksiat akan membekas di hati dan mengakibatkan hati menjadi sakit. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan digoreskan titik hitam di hatinya. Apabila bertobat, maka titik tadi akan kembali mengkilap. Namun jika tidak bertobat, maka titik tersebut akan bertambah dan semakin parah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesedihan dan rasa takut merupakan dua musuh utama dalam diri manusia. Dua penyakit ini telah banyak memakan korban dan menghancurkan hidup manusia. Namun Al-Quran memberi kunci-kunci kehidupan yang dapat merubah pola pikir dan kehidupan kita secara total. Jangan bersedih, kata Al-Quran, karena kesedihan sebenarnya tidak tercantum dalam kamus seorang mukmin. Lalu bagaimana cara menghilangkan kesedihan dan mengusir rasa takut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana di dalam Quran surat Yunus ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ayat ini adalah sebuah jaminan bagi setiap hati kaum mukminin bahwa siapa yang memiliki keimanan yang kuat kemudian bertakwa kepada Allah, itulah yang disebut aulia Allah. Maka pasti hatinya akan tenang. Segala ketakutan akan masa depan dan kesedihan tentang masa lalu akan dihilangkan dari hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan di dalam menjalankan keikhwanan ini. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bikaromati Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.